Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung para peserta training online digital marketing angkatan pertama, special for education, khusus pendidikan. Baik para peserta, teman-teman sekalian, ini merupakan materi pertama. Saya akan gabung ya, jadi mempersiapkan bahan dan perlengkapan digital marketing, dan menganalisis kembali keunggulan sekolah atau lembaga yang akan ditawarkan dan kesiapan resources atau SDM. Dan kita tambah lagi materinya, membuat copywriting yang menarik. Baik, ini beberapa materi, ada 9 materi kurang lebih. Namun materi pertama kalian udah menyiapkan ini bahan-bahan dan perlengkapan sebelum pelatihan. Jadi pada hari ini, pada sesi pertama ini kita akan membahas 2 materi ini, insyaallah. Nanti setelah asar kita akan membahas 2 materi ini. Materi ini insyaallah besok kita akan bahas. Kemudian terakhir ini ada bonus materi khusus pendaftar di awal yang mendaftar dari tanggal 1 Juni sampai 15 Juni. Nanti saya akan berikan secara khusus ya di Japri, linknya nanti ke orang-orang yang mendapatkan ini. Baik, kita akan mulai penjelasan sedikit. Ini materi seperti kalian lihat di iklan ya. Mempersiapkan perlengkapan, membuat copywriting, membuat akun channel YouTube pribadi, kemudian membuat link WhatsApp. Ya teman-teman, pastikan kalian sudah memiliki email dari Gmail ya, karena nanti akan banyak dibutuhkan untuk membuat channel YouTube, kemudian untuk buat form online nanti menggunakan Gmail. Kemudian kita akan membuat link WhatsApp CTA, call to action. Jadi kalau orang membaca iklan kita kemudian klik tombol atau link, maka dia akan masuk langsung ke WhatsApp kita. Kemudian kita akan belajar mempersingkat link URL nanti dan mengganti nama jadi sesuai keinginan kita, misalnya formulir pendaftaran. Membuat formulir, nanti saya akan tambahkan materi tentang membuat soal ya. Buat soal ujian sekolah, ujian siswa ya, siswa online ya, secara online nanti dari tambahan. Kemudian kita akan belajar juga mendownload rekap dari pendaftaran online, membuat link, membuat iklan di FB ADS dan juga nanti FB organik, secara organik ya, secara organik. Nanti kita akan coba di sini, nanti kita akan banyak materinya, bagaimana iklan secara organik, iklan secara berbayar, kemudian bagaimana ngisi saldo, cek iklan yang sudah berjalan, nanti akan dipandu di tutorial video berikutnya. Kemudian terakhir mengorganisir calon customer, nanti ada beberapa materi juga, pengkodean terhadap calon customer, kemudian ada broadcast yang pesan siaran yang juga akan kita buat. Selanjutnya ini flowchart ya, urutan. Jadi ini persiapan bahan sudah kalian siapkan. Ini bahannya nanti copywriting kita akan buat ya, player, gambar yang mungkin sudah kalian siapkan, video yang juga mungkin sudah kalian siapkan. Kalau teman-teman belum punya video, wajib ini ya punya videonya, minimal kalian selfie lah, bercerita tentang sekolah kalian, durasi 2 menit. Nanti kita akan coba upload di YouTube pribadi. Kemudian kita akan membuat iklan ya, berbayar dan organik. Ini yang lanjutkan, buat link WhatsApp. Nanti ini beberapa materinya, lanjut lagi link WhatsAppnya, kemudian closing akhir. Nanti kita akan membuat kalimat-kalimat yang bisa mengclosing. Ini target ya. Jadi kita diharapkan punya tools PPDM, sistem online pendaftaran ya. Kita membuat promosi secara online. Jadi mungkin
brosur tidak lagi offline sekarang, jadi lebih banyak di online. Jadi kita memang cetak brosur atau nggak usah dicetak, brosurnya didesain aja dengan orang-orang yang profesional, dengan CorelDRAW atau Photoshop atau software lainnya, sehingga lebih menarik dan eye catching ya, enak dilihat mata. Kalian mampu membuat link WhatsApp, membuat formulir dan seterusnya ya. Ya, ini nanti bisa juga kalian membuat kuesioner kepuasan orang tua wali murid. Oke, ini profil saya. Jadi nama Ben Heri, panggil Pak Ben bisa, Ustadz Ben boleh. Saya lahir tahun 1980 bulan Januari tanggal 8. S1 Fisika Sains saya, bukan pendidikan ya. Tahun 2004 lulusnya. S2 di bidang pendidikan, teknologi pendidikan di Unsri. Pernah mengkonsultani sampai saat ini kurang lebih 25 sekolah se-Indonesia di beberapa provinsi ya, termasuk Aceh, Pekanbaru, Sumatera Selatan. Kemudian saya pernah sudah melatih kurang lebih 1.500 guru sejak tahun 2008. Saya jadi trainer, pernah jadi sekum di JSIT Sumsel 2 periode. Saya pernah mendirikan sekolah guru 1 tahun, PGSIT. Kemudian saya pernah dosen di UT selama 1 semester, dosen di STI selama 2 semester, konsultan training online digital marketing ini di bawah Kaper Bank Konsultan ya. Saya juga mendirikan sekolah alam dan TK itu preschool. Baik, ini tema kita digital marketing ya, online marketing secara online. Teman-teman sekalian, ini beberapa hal yang perlu kita lihat. Tangga marketing ya, ini tangga marketing. Kita akan bacanya dari bawah biar teman-teman bisa memahaminya dengan baik, bagaimana memarketing sekolah kita secara online. Nah, jadi kita mulai dari sini dulu. Ini judulnya mempersiapkan perlengkapan dan bahan-bahan digital marketing sekolah atau lembaga. Nah, tim digital marketing paling tidak ada 3. Content creator, orang-orang yang membuat konten. Kemudian admin ini orang yang mengadministrasi, menyebarkan informasi. Kalau CS, customer service, orang yang memfollow up atau meneruskan ya, orang repeat order. Baik, langsung saja kita jelaskan di sini. Kita mulai lihat dari market ini ranahnya konten creator yang membuatnya. Jadi konten creator di sini ada copywriting. Nah, ini akan kita buat sebentar lagi teman-teman. Nanti copywriting ini akan kita posting di FB pribadi kita. Nanti kita coba, nanti baru kita coba di FB ADS yang berbayar ya. Nanti ada link WA, link YouTube yang bisa kita masukkan di sini, sehingga memudahkan orang mengakses informasi tentang sekolah kita. Bahkan kalau kita punya landing page atau blog atau website, bisa kita masukkan di sini. Jadi ini market ya. Market ini kalau di FB ADS bisa kita tuju ya, bisa kita targetkan ke daerah mana, wilayah mana, peminat apa gitu, peminat pendidikan misalnya. Bahkan profesi orang-orang yang menengah ke atas, pegawai BUMN, pegawai Pertamina, dosen, profesor, direktur, manajer, pengusaha, pedagang dan lain-lain. Jadi bisa kita target. Nanti kita akan belajar lebih detail. Nah, selanjutnya tangga berikutnya adalah dari market. Nanti orang mengklik dari link WA kita, masuk ke WA kita, maka dia dinamakan dengan prospek. Inilah prospek kita yang terkumpul di nomor WA kita ya. Jadi nanti kita buat kode. Nah, kalau saya kode saya TODM. Jadi kalau ada yang masuk 1, saya buat TODM 1. Kalau sekolah alam tergantung. Kalau SD saya buat SDA 1. Kalau orang kedua masuk link SDA 2, SDA 3. Nah, gitu.
Nanti saya setelah dikode, saya kumpulkan di kolom broadcast. Teman-teman pernah lihat di WA itu ada grup baru, broadcast baru atau pesan siaran. Nah, ini yang dimaksud dengan broadcast ini adalah pesan siaran. Kalau kalian klik pesan siaran baru di titik 3 di atas, kalau kalian buka WA, nanti di titik 3 di atas, diklik pojok kanan atas, ada namanya pesan siaran baru atau broadcast, new broadcast. Nanti kalian masukkan kode-kode prospek yang sudah masuk, yang berminat dengan produk Anda. Nanti dikumpulkan di sini. Batas dari grup broadcast ini 256. Nah, oleh sebab itu dianjurkan buat broadcast satu lagi kalau sudah penuh 256. Misalnya yang broadcast pertama kita namai tadi SD Alam ya, SD Alam 01. Nanti kalau udah penuh 256 calon prospeknya, kita buat SDA 02, SDA 03. Nah, beda ya, kalau kode tadi mulai dari 1, kalau ini dari 0. Jadi ini kolamnya, kumpulannya di sini. Kalau ini personal kodenya. Kemudian ini diurus oleh admin ya, admin yang mengatur ini. Nanti orang sebagian ikut, sebagian enggak apa-apa. Nanti di sini kita pelihara, kita kasih informasi, kita sharing-sharing ilmu yang bermanfaat. Nah, tapi apa kelebihannya atau bedanya dengan grup podcast grup? Kalau grup nanti masuk ya, grupnya itu ke grup WA personal orang. Jadi orang kadang-kadang penuh nggak mau diajak untuk di grup. Tapi kalau ini nggak muncul di WA seseorang, kalau broadcast dia akan japri secara pribadi. Walaupun kita satu kali klik di broadcast, di pesan siaran kita satu klik, tapi dia akan menyebar ke 256 nomor WA pribadi. Nah, setelah mereka naik ke tangga berikutnya, buyer ya, membeli dari produk kita, kita butuh kalimat closing. Nanti besok kita akan belajar insyaallah kalimat closing yang nanti akan berakhir dengan mereka mengklik CTA, call to action. Nah, tergantung call to action itu apa. Call to action. Jadi kalau nomor link WA yang kita letakkan di CTA ini, maka dia akan masuk ke WA kita dan bisa kita follow up, kita informasikan ya, nomor rekening, jumlah pembayaran ya, atau kita pasang di sini link landing page yang membuat informasi dan pemesanan secara otomatis ya. Itu urusan admin. Jadi dua ini urusan admin. Selanjutnya setelah mereka beli, mereka jadi customer kita. Nah, makanya di sini kalau kita sudah banyak nih di WA, di kumpulan WA udah banyak, nanti kita bisa beralih ke Telegram. Kita masukkan link Telegram nih ke grup-grup WA sini ya. Nanti mereka akan bergabung di sini karena kolom Telegram ini bisa memuat banyak kontak, maksimal 200.000. Jauh ya, kalau tadi 256 kontak, kalau ini 200.000 kontak, luar biasa ya. Ini customer ini adalah pelanggan kita yang harus kita jaga ya. Kemudian mereka jadi member, nanti mereka bisa repeat order di sini, repeat order, dikasih diskon, harga khusus. Nanti mereka juga bisa ditingkatkan, kita latih mereka, kita buka peluangnya kepada orang-orang member ini. Nanti mereka bisa bergabung jadi reseller, sehingga kalau kita punya produk 1000 dan orang yang menjualkannya ada 10, masing-masing 1000, maka dalam sewaktu kita bisa menjual 10.000 ya. Jadi inilah yang dinamakan dengan faktor kali. Baik, ini siapa yang ngurusin ini? Tim yang ketiga, yaitu customer service. Baik teman-teman, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Kami SDM-nya terbatas ya, sulit kalau mau cari satu orang content creator, satu orang admin, satu orang CS. Oke, makanya kita hari ini belajar teman-teman. Pengalaman saya ya, saya juga
menjalani ini ya, memegang ketiga poin ini. Kalau masih sedikit customer kita, insya Allah masih bisa kita lakukan. Oleh sebab itu kita hari ini belajar 3 sekaligus, sebagai content creator, sebagai admin, dan sebagai customer service. Baik teman-teman, kita akan lanjutkan slide-nya. Coba kita sebelum masuk ke sini, teman-teman, kita ice breaking sedikit boleh? Ya, coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Iya, oke. Sekarang konsentrasi. Coba tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Tidak tepuk ya. Baik teman-teman, sambil santai, sambil minum, jangan lupa minum biar nggak sakit pinggang ya, biar nggak haus ya. Sambil ngopi boleh ya, sambil ngeteh, sambil tiduran juga boleh, karena kita online ya. Baik, kita lanjut ke sini. Nah, sekarang kita coba masuk ke copywriting. Nah, apa itu copywriting? Saya dapat definisinya ini nih. Copywriting adalah sebuah teknik menghasilkan tulisan yang membuat pembaca memberikan respon yang kita inginkan. Tulisan ini disebut copy. Copy dibuat agar pembaca mulai membeli, mendaftar, mengingat, atau melakukan tujuan lain yang Anda inginkan dari tulisan Anda. Bingung kan kalau memahami tulisan seperti ini? Ya, nanti kita akan berikan contoh-contohnya seperti ini. Coba kita lihat, saya sudah kumpulin nih. Mana tadi? Nih, coba lihat ya teman-teman. Saya dapat japri dari Sales Toyota nih. Sales Toyota, selamat sore, salam kenal, saya Evan dari Toyota Auto 2000 Tanjung Api-Api. Semoga Bapak Ibu sehat dan sukses selalu. Ini promonya. Promo Toyota Juni 2020, cash and credit, apresiasi tenaga medis, rate 0, menawarkan bunga ya, tukar tambah, free plat 4 tahun, ya layanan-layanan lah, dan sebagainya. Apakah Anda tertarik? Nah, sekarang kita akan membedakan ya. Kira-kira ini iklan copywriting, dia sudah membuat CTA-nya di sini nih, CTA. Tapi ini agak sulit ya, CTA dia ini, karena dia tidak langsung, tapi orang harus mengetik ulang atau mengcopy paste, kemudian baru menamai, tidak langsung buat link. Menurut saya ini perlu diinovasi lagi cara beriklan seperti ini. Call to action tidak masuk di sini. Nah, ini saya coba buat iklan sejenis, tapi saya sudah ringkas ya. Saya sudah ringkas ini materi yang menjawab pertanyaan ini. Bagaimana menjual dalam 5 detik orang tertarik? 5 detik loh, 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5 orang jadi tertarik dan bisa saja membeli. Nah, ini contoh. Nah, apalagi orang visual ini sangat menarik nih, lihat gambar-gambar ini gitu kan. Wah, ini keren nih, Masya Allah, Subhanallah, bisa jadi impian ya, yang insya Allah terwujud, amin. Ini contoh ya, contoh saya buat Toyota Innova 2.0 G tahun 2020, hanya 326 juta. Promo pembelian sampai dengan 31 Juli 2020, cashback 52 juta. Jadi Anda cukup bayar 274 juta. Wow, keren. Tertarik? Klik info. Ini kalau diklik ini langsung nge-link ya. Langsung nge-link. Ini saya buat yang sederhana. Hari ini kita bisa membuatnya yang lebih profesional ya, teman-teman sekalian. Baik, ini salah satu contoh. Nah, bagaimana kalau iklan di sekolah? Iklan di sekolah bisa seperti ini ya, bisa yang panjang, bisa yang pendek gitu. Oke, ini bisa juga seperti ini. Saya pernah buat iklan panjang nih,
sekolah calon entrepreneur ya, bla 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 bla, panjang di sini. Ini menjelaskan keunggulannya ya, program khususnya. Nih, ini yang saya maksud dengan copywriting itu ini. Nih. Ya kan? Kabar gembira buat Bapak Ibu semua, pendaftaran gelombang 2 masih ada diskon nih 1,5 juta dari total biaya masuk dan gratis SP sampai lulus ya, jika ini promo di bulan Ramadan kemarin ya, jika mendaftar di bulan Ramadan. Kemudian apa CTA nya, call to action nya, nih link yang saya buat. Kenapa saya tambahkan ini? Karena ada saja yang nggak aktif ya link WA, mungkin faktor teknis di Android calon customer kita, sehingga dia masih bisa melihat nomor ini ya. Oke, lanjut. Di sini langsung penjelasan ya secara singkat. Jangan lupa teman-teman buat gambar-gambar ilustrasi seperti ini. Ini bisa kita buat di Android kolase foto ya, program yang mengumpulkan foto-foto. Itu teman-teman, nanti saya share contoh ini karena teman-teman harus membuat ya iklan-iklan seperti ini. Oke, ini terus coba kita lihat ke atas lagi. Banyak ya sahabat. Nah, ini link-link yang bisa kita cantumkan ya, kegiatan siswa. Ini sudah kita upload di YouTube semua. Ini baik. Nih, nah ini ketika ada kegiatan Send Project, ini momen ya, promosi di saat momen. Jadi ada festival Send Project di sekolah alam. Saya coba buat ini copywritingnya. Nah ini copywritingnya tetap masuk ini ya. Ini CTA nya. Ini informasi ya, keunggulan sekolah yang kita tawarkan. Nah ini yang paling penting. Ini juga kita harus mesti buat ya teman-teman. Biar gimana cara daftarnya, biasanya orang tanya gitu. Jadi sebelum orang menanyakan itu, kita mesti buat ini dulu, prosedur pendaftaran, cara daftar SD Alam, isi formulir. Makanya hari ini kita coba buat formulirnya ya. Oke teman-teman, kalau kecepatan nanti diulang-ulang videonya ya. Sertakan, makanya saya minta ke teman-teman nomor rekening ya. Ini nanti ini prosedur pendaftarannya, jadi orang nggak bingung. Nah ini disiapin teman-teman jadwal daftar ini, daftar harga, brosur ya. Ini mesti kita siapkan. Oke, nah ini contoh yang singkat nih, yang informasi yang kami konsultani di Tanjung Batu. Kabar gembira untuk warga Tanjung Batu dan sekitarnya. TKIT SD Nurul Yakin dan bla 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 bla. Terus ini TKIT Nurul Yakin, ini keunggulannya ya. Kemudian fasilitasnya ini harus disesuaikan teman-teman ya. Tidak boleh membohongi publik. SDIT ini keunggulannya, ayo ke sekolah ya. Nah info daftar ini belum lengkap ya, nanti dilengkapin link-link yang bisa kita lihat. Nah kalau kita sekolah baru, bisa kita menggunakan foto ilustrasi dari sekolah teman kita yang udah jalan, tapi kita buat di bawahnya ini hanya ilustrasi gambaran dari bagaimana kegiatan itu akan dimulai nantinya. Baik, kita kembali ke sini. Teman-teman bisa menonton video ya, It's a Beautiful Day and I Can See It. Ini sangat menginspirasi. Ini linknya, nanti diklik ya linknya ya. Nanti saya copy di grup. Baik, ini mari kita buat copywritingnya. Keunggulan sekolah, jaminan atau garansi, hadiah terbatas, waktu terbatas. Nah paling tidak ada 4 hal yang harus kalian lakukan agar orang mau membeli produk Anda. Yang pertama, mengapa anak saya mesti masuk sekolah? Mengapa kami harus percaya kepada sekolah dan program Anda? Apa keuntungan bagi saya mensekolahkan anak di sekolah Bapak? Mengapa saya harus mendaftar segera ke sekolah Anda? Nanti saya kopikan ya ke grup
materi. Ini nanti lihat di grup materi contoh-contoh copywriting ya akan kita buat. Tugasnya adalah membuat copywriting sekolah atau lembaga Anda. Oke. Dan memposting di medsos FB dan IG kalau punya ya. Tugas memuat foto kan, sertakan foto ya, sertakan foto tugasnya, dan player PODM sama foto selfie Anda. Baik, cukup, nanti kita akan sambung lagi untuk penjelasan dua materi di awal ini.